Halo semua, perkenalkan nama saya Tino Kurniawan dengan NIM 0480878832, Prodi Akuntansi UPBJJ Kota Medan. Nah, di video kali ini saya ingin menjelaskan proses lahirnya Pancasila, nilai-nilai yang terkandung, dan tentunya relevansi bagi generasi muda. Langsung saja kita masuk ke slide yang pertama, yaitu sidang BPUPKI. BPUPKI sendiri dibentuk oleh Jepang pada 29 April tahun 1945 sebagai langkah untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Nah, di sidang pertamanya diadakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Dalam sidang ini, para tokoh bangsa diberi kesempatan untuk mengemukakan gagasan mengenai dasar negara Indonesia Merdeka. Lalu kita masuk ke slide yang kedua, untuk gagasan tokoh-tokoh penting. Untuk yang pertama itu ada Bapak Muhammad Yamin yang mengusulkan 5 asas yang menekankan pada kebangsaan, kemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Untuk yang kedua dari Bapak Supomo menekankan pentingnya persatuan dalam negara integralistik di mana rakyat dan pemimpin merupakan satu kesatuan. Dan yang terakhir ada dari Bapak Insinyur Soekarno itu pada tanggal 1 Juni 1945 menyampaikan pidatonya yang bersejarah dan memperkenalkan istilah Pancasila yang berisi 5 dasar kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau prikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, pada tanggal 1 Juni 1945 kemudian diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila. Langsung kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu perumusan dalam Piagam Jakarta. Setelah sidang BPUPKI, lalu langsung dibentuk Panitia 9 yang terdiri dari tokoh-tokoh penting seperti Soekarno, Hatta, Yamin, Agus Salim, Abi Kusno, Cokro, Sujoso, Wahid Hasyim, dan lainnya. Tugas mereka adalah merumuskan kompromi antara berbagai pandangan tentang dasar negara, yang hasilnya adalah Piagam Jakarta, yang memuat rumusan dasar negara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 versi awal, namun dalam sila pertama tertulis kewajiban dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Rumusan ini menimbulkan kekhawatiran bagi sebagian pihak dari Indonesia Timur yang mayoritasnya non-muslim. Karena itu, demi persatuan dan kesepakatan bersama, kalimat tersebut diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Untuk slide selanjutnya, sidang PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, PPKI bersidang pada tanggal 18 Agustus 1945 untuk menetapkan dasar negara dan konstitusi. Dalam sidang ini, PPKI menyetujui perubahan sila pertama dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 serta menetapkan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Perubahan ini menunjukkan kebesaran hati dan semangat persatuan para pendiri bangsa yang rela menurunkan ego golongan demi kepentingan bangsa yang lebih luas. Nilai-nilai Pancasila yang tercermin. Yang pertama ada ketuhanan. Para tokoh menunjukkan rasa hormat dan toleransi antar umat beragama. Yang kedua, kemanusiaan. Semua pihak mengutamakan keadilan dan kesejahteraan seluruh rakyat tanpa membeda-bedakan. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Keputusan untuk mengubah sila pertama adalah bukti nyata semangat persatuan demi keutuhan bangsa. Yang keempat, kerakyatan. Semua keputusan diambil melalui musyawarah, mufakat, bukan paksaan. Yang kelima, keadilan sosial. Tujuan akhir dari perjuangan mereka adalah kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu kita lanjut slide selanjutnya, yaitu pelajaran yang dapat kita ambil. Dari sejarah lahirnya Pancasila, kita belajar bahwa persatuan dan toleransi adalah kunci utama. Dalam menjaga keutuhan bangsa yang beragam, musyawarah untuk mufakat harus selalu diutamakan daripada konflik atau perpecahan. Semangat nasionalisme dan gotong royong menjadi kekuatan untuk mencapai tujuan bersama. Pengorbanan dan kebijaksanaan para pendiri bangsa menjadi teladan bagi kita untuk mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Selanjutnya, yang untuk terakhirnya, relevansi nilai Pancasila bagi generasi muda saat ini.
Nilai-nilai Pancasila masih sangat relevan bagi generasi muda Indonesia masa kini, bahkan menjadi semakin penting di era globalisasi. Di tengah arus media sosial dan perbedaan pandangan politik, nilai toleransi dan persatuan perlu dijaga agar bangsa tidak mudah terpecah. Nilai gotong royong dan keadilan sosial dapat diterapkan dalam kegiatan sosial, pendidikan, dan lingkungan. Nilai musyawarah dan demokrasi menjadi pedoman dalam menyelesaikan perbedaan pendapat dengan cara yang santun dan bijak. Terima kasih, mari kita wujudkan nilai Pancasila dalam setiap langkah kita.